Ada yang menyebutkan mereka tenggelam oleh keringatnya sampai mata kakinya. Ada yang sampai lututnya, sampai pinggang, bahkan ada yang tenggelam. Dan keadaan padang mahsyar, banyak riwayat menyebutkan adalah muqaddimah azab bagi orang-orang yang memang hatinya tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking pedihnya penderitaan yaumil mahsyar sampai mereka minta kepada Allah, wahai Allah, andai kata tempat kami adalah neraka, masukkan kami ke dalam neraka. Jangan kau biarkan kami terlunta-lunta di padang mahsyar. Seolah-olah neraka pun lebih ringan dari padang mahsyar dalam anggapan mereka. Tetapi di saat itu beruntung orang-orang yang di wajahnya ada nur mahabbah, di wajah mereka ada cahaya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang memancarkan nur, karena memang hati mereka mengenal Allah, mengenal Rasulullah, tidak mengenal Nabi dengan lisan saja, tidak mengagungkan Nabi dengan lidah saja. Karena orang munafik pun bisa mengagungkan Nabi dengan lisan, tetapi mereka tidak bisa mengenal Nabi dengan hatinya. Maka dalam saat itu orang-orang yang mengenal Rasulullah dengan hatinya akan didatangi oleh Rasulullah. Karena di dalam dari wajah mereka terpancar nur, maka Rasulullah akan datangi, bukan mereka yang mendatangi, karena mereka tidak sanggup berbuat apa-apa dalam keadaan itu. Maka Rasulullah akan mendatangi para pecinta-pecintanya satu demi satu. Rasulullah akan gandeng tangan mereka. Rasulullah akan bawa satu persatu ke telaga kausarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi akan mengambilkan air minum dari telaga Kautsar dengan tangan mulia beliau dan akan meminumkan kepada para pecinta Rasulullah, dan mereka pun akan meneguk air itu. Dan Nabi menyebutkan orang yang meneguk air telaga Kautsar dengan satu tegukan saja tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Semoga berkumpulnya kita malam kini dalam nuansa ingin mencintai Rasulullah dan ingin dicatat sebagai orang yang mencintai Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang-orang yang kelak akan mendatangi telaga Kautsar Nabi yang dibimbing langsung oleh Nabi dan akan diminumkan langsung oleh tangan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Kemudian barangkali ada jamaah atau di antara kita yang hadir yang baru perdana mengikuti kegiatan halaqah Minang Cinta Rasul. Barangkali perlu kami sampaikan sedikit latar belakangnya dan kenapa diberi nama seperti itu. Yang pertama sekali, kalau kita ingin menyesuaikan dengan hadis Nabi, barangkali kita ingin dianggap masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi, orang yang peduli kepada umat. Karena Nabi menyebutkan man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak punya rasa peduli terhadap umat, terhadap kaum muslimin, yang tidak pernah berpikir untuk kemaslahatan umat, yang tidak pernah risau dan sedih melihat ketika umat jauh dari agama, maka orang yang semacam itu, kata Nabi, bukan bagian dari kami. Itu kalimat yang sangat kita takutkan. Kalau seandainya Nabi mencatat awak orang yang bukan bagian dari Nabi, terus itu bagian dari siapa? Bukankah panji, satu-satunya panji yang bisa menaungi kita nanti di padang mahsyar adalah panji yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tidak berkenan menjadikan kita orang yang bagian bernaung di bawah panji Nabi, di bawah panji siapa kita akan bernaung saat itu. Sampai Nabi Adam pun ketika diminta oleh manusia yang berbondong-bondong, wahai Adam,
engkau adalah nenek moyang kami, dari engkaulah Allah ciptakan manusia berkembang biak, tolong syafaati kami. Nabi Adam pun menjawab, tidak bisa ambo mensyafaati kalian, ambo punya salah, ambolah melarang, ambolah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, memakan buah khuldi. Datanglah manusia berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim, hadisnya panjang. Nabi Ibrahim pun menjawab, tidak bisa ambo mensyafaati kalian, aku pernah bertauriah, berbohong walaupun tidak dianggap berbohong, maka tidak layak ambo mensyafaati kalian. Umat datang ke Nabi Musa, Musa pun menolak. Umat datang ke Nabi Isa, Nabi Isa pun menolak. Maka Nabi Isa menunjuk, datanglah kepada hamba itu. Maka Nabi Isa menunjuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak satu pun dari para nabi dan para rasul bisa mensyafaati, maka satu-satunya harapan ketika itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat datang, ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, analaha, memang akulah yang akan mensyafaati kalian. Maka ketika itu Rasulullah sujud, Rasulullah bersujud, bersimpuh di hadapan Allah, bermohon, ya Allah. Maka permohonan itu disebutkan dalam syair maulid yang kita bacakan tadi. Ketika Nabi sujud, Allah berfirman, irfa' ra'sak wasal tu'ta isfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, wahai kekasihku, angkat kepalamu dan mintalah apa yang ingin engkau minta. Engkau ingin syafaati umat engkau, silahkan, isfa' tu syafa'. Kalau engkau minta memberi syafaat, akan disyafaati. Maka ketika Rasulullah mengangkat, barulah dibukakan syafaatul uzma, syafaat besar. Barulah di bawah itu terbuka pintu-pintu syafaat untuk para nabi, para rasul, para aulia, para salihin. Maka Nabi memberikan salah satu rambu-rambu. Aku rambu-rambu yang beliau sebutkan. Orang yang tidak peduli dengan kaum muslimin, dengan umatnya Rasulullah, berarti bukan bagian dari Nabi. Maka berdasarkan itu kita lihat, ternyata ladang dakwah itu begitu besar. Tidak bisa hanya dititipkan kepada satu dua orang dai saja, tidak bisa. Karena Allah melebihkan masing-masing hambanya dengan kelebihan yang berbeda-beda. Para rasul pun tidak sama kelebihannya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahu ala ba'd. Ada yang Allah lebihkan para rasul bil kalam, wa kallamallahu Musa taklima. Ada yang Allah lebihkan rasul itu dengan khalil. Ada yang Allah lebihkan dengan kelebihan masing-masing. Maka kita pun seperti itu. Maka Nabi menggerakkan hati kita supaya kita buka mata bahwa agama yang diperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa tidak kita lanjutkan, kita sampaikan. Agama yang penuh kasih sayang itu bisa tidak kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaan sederhana saja, kalau kampung awak yakin gitu insya Allah 100% muslim, tapi lain 100% sholat, lain 100% tutup aurat, lain 100% bisa baca Quran, lain 100% mengenal perintah dan larangan Allah. Dan Nabi menegakkan agama tidak mudah. Ketika Nabi berdakwah dengan sendirinya, periode Makkah awal, maka mulailah satu persatu sahabat terbuka hatinya untuk menerima hidayah. Itu yang disebut dalam kitab tarikh As-Sabiqunal Awwalun. Di antaranya dari kalangan perempuan istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kemudian anak paman beliau yang memang diasuh dari kecil oleh beliau, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian dari hamba sahaya yang dimerdekakan beliau, akhirnya menjadi anak angkat beliau,
saking dekatnya dengan Rasulullah sampai disebut oleh orang Quraisy dengan sebutan Ibnu Muhammad, Zaid bin Muhammad. Kemudian turun larangan Allah, tidak boleh menisbahkan satu nama kepada yang bukan ayahnya. Maka kembalilah dinisbahkan kepada nama ayahnya, Zaid bin Harithah. Barulah Sayyidina Abu Bakar termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan satu persatu. Dan dakwah itu tidak mudah, dengan banyak pengorbanan, banyak tetesan air mata bahkan darah dari para sahabat. Apalagi sahabat fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tidak ada yang akan disegani oleh orang-orang kafir untuk menyiksa mereka. Maka itulah penderitaan yang dialami oleh sahabat Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah. Sahabat-sahabat fakir, keluarga mereka tidak disegani, tidak punya harta, tidak punya jabatan. Maka ketika mereka diketahui taat masuk ke dalam agama Muhammad, maka mereka akan disiksa, disakiti. Maka puncak penyiksaan itu dialami oleh para sahabat di ujung periode masa dakwah Nabi di Makkah. Akhirnya turunlah perintah hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Maka di saat kita melantunkan Tola'al Badru Alaina, seolah-olah kita hadir membayangkan bagaimana kerinduan penduduk Makkah menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah agama tumbuh berkembang di kota Madinah, sampai pada akhirnya Nabi pulang ke Makkah untuk menaklukkan kota Makkah. Akhirnya Makkah tunduk di bawah kekuasaan Nabi dan diterapkan syariat Islam sepenuhnya. Apa yang melatar belakangi tadi, melihat keadaan yang ada di sekitar kita, maka kita berpikir bahwa caranya untuk berbuat sebisa yang bisa lakukan semampu awak. Semoga Nabi mencatat itu bagian orang yang peduli kepada umat beliau. Apalagi mulai dari generasi muda, betapa banyak kerusakan, betapa banyak yang merusak mental, yang merusak cara berpikir, yang merusak pergaulan generasi muda kita. Di saat telah menjamurnya hal-hal yang negatif, yang merusak cara berpikirnya, merusak akhlaknya, merusak bahkan akidahnya, apakah kita akan diam saja? Khawatir nanti Allah tidak melihat amal ibadah awak, Allah tidak menilai sholat awak ketika awak membiarkan ketika banyak umat-umat Nabi yang kemudian meninggalkan agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berjuang sendiri susah, makanya dengan satu majelis, dengan hadirnya para guru-guru kita, dibimbing langsung oleh Buya kita, oleh Habib langsung, maka harapan kita disikulah kita nanti akan bersama-sama untuk berbuat apa yang bisa kita lakukan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu kita catat, Nabi tidak memandang umat beliau yang bermaksiat, orang yang menyimpang, orang yang menjauh dari agama Nabi, bukan malah membencinya, tapi semakin kasihan. Maka Nabi semakin ibu hatinya kalau umatnya tidak mengenal agama, tidak mengenal Allah, tidak mengenal syahadat, tidak mengenal apa makna Allah menghidupkan awak. Hakikat itu tinggal di dunia untuk apa? Ketika kita tidak faham itu, maka itulah awal daripada kehancuran dan kerugian yang hakiki. Kemudian di samping itu kita mencari akidah yang begitu hebat, mulai masuk ke daerah, ke kampung-kampung, pemahaman yang telah menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang telah menjasmanikan Tuhan, itu penyimpangan yang paling fatal.
ketika mereka mengatakan dengan secara sharih, dengan lantang mengatakan Allah bertempat, Allah punya anggota, dimaknai ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat sebagaimana memahami ayat muhkamat dan hadis-hadis muhkamat. Itu awal kerusakan, awal daripada penyimpangan. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya orang yang menyimpang menganggap mereka yang benar. Sehingga walaupun itu salah, tetapi ketika dibesar-besarkan, orang pun akan menganggap yang salah pun menjadi benar. Nah, sebagai analoginya, pernah dulu ketika kami kuliah, kebetulan belajar akidah langsung sama Habib, sama rektor, yaitu Habib Baharun, yaitu rektor Universitas Al-Ahqaf. Belajar akidah langsung ilmu akidah yang logis. Dan salah satu analogi yang beliau sampaikan, ketika kesalahan, kesesatan itu kita biarkan, maka berlahan-lahan kesalahan itu dianggap sesuatu yang benar. Apalagi kalau disebut tiap hari di media, di televisi, di radio, ditulis dalam medsos, disebarkan, dibagikan, akhirnya yang salah seolah-olah itulah yang benar, dan sebaliknya yang benar terkadang dianggap sebagai salah. Beliau mencontohkan seperti orang yang berjalan membawa seekor kambing. Seekor kambing. Bertemu di kawan di luar, kecil kawan, rancak wawa rumah kecil orang. Kecil kawan nama negur. Tentu berontak yang membawa kambing. Iko bukan wawaw, iko kambing. Masuk wawaw, wawaw kambing kan jalan bedanya. Tapi orang yang pertama mengatakan itu wawaw. Ini masih bisa menolak dengan mantapnya membantah, kok bukan wawaw, iko kambing. Batang dulu jurang yang kedua, kecil orang yang kedua, di mana bali wawaw tuh? Masih dikomentari sebagai wawaw. Lain sehat mato, kok ndak wawaw, kok iko kambing. Batamu jurang ketiga masih mengomentari wawaw. Kampe kalimu kanam tibur dengan ke-10 tumbuh ragu. Iko nana wawaw kambing atau wawaw. Padahal tadinya yakin seyakin-yakinnya yang dibawa adalah kambing, tapi karena orang mengomentari itu wawaw 1, 2, 3 sampai 10 orang, akhirnya yang bawa kambing pun mikir, itu sebenarnya kambing atau wawaw. Itulah hebatnya orang yang selalu mempromosikan kebatilan. Ketika kebatilan dapat sarana, dapat wadah untuk diekspos tiap saat, apakah kita tidak berusaha untuk mengekspos kebaikan? Apakah kita tidak mencoba untuk menandingi, menyaingi kebatilan? Ketika kebatilan selalu disuarakan, akhirnya orang yang berakidah Ahlus Sunnah pun hilang percaya dirinya. Entah jawab dan salah, entah Wahabi gana betul. Itu bahayanya. Maka salah satu niat kami di awal untuk membuat majelis kecil-kecilan, makanya tak dinamakan dengan majelis, hanya halaqah saja. Tapi mudah-mudahan walaupun ketek besar di dalam pandangan Allah. Maka awak ingin menjadikan halaqah kos dia di samping adalah sarana untuk mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan maulid, mensyiarkan salawat, mensyiarkan rasa rindu, rasa cinta kepada Rasulullah. Kita juga berharap halaqah itu sekaligus benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kenapa harus ada embel-embel Minang, halaqah Minang? Kenapa harus ada nama Minang? Itu usulan dari kawan kita waktu kami rapat merumuskannya. Kalau tidak salah ke depan dulu ya. Kalau bisa yang agak
sifatnya yang agak tidak usah namanya terlalu tinggi, namanya yang dakik-dakik saja. Karena ternyata bahasa itu sangat mempengaruhi. Ada orang membuat siaran, tamu siarannya Surawi, tamu siarannya Minang bersyariah dan lain sebagainya. Minang bertauhid. Kalau dicari, apakah kajinya sesuai dengan kaji orang Surau? Yuk kaji orang yuk kaji Syekh Burhanuddin itu yang dikembangkannya. Kaji untuk membantah kaji Syekh Burhanuddin. Kenapa kita tidak berpikir untuk membuat sesuatu yang bisa kembali memberikan pemahaman yang benar? Nah, maka kami ambil namanya ada Minangnya supaya lebih terasa punya awak, iyo awak gitu. Dan dalam banyak motivasi yang kami dapatkan, di antara yang disampaikan oleh Gubernur DKI, kenal Pak Anies, siapa yang tidak kenal? Beliau menyebutkan kalau bisa kita punya cita-cita tinggi, punya target, punya standar itu tinggi. Setelah beliau sampaikan motivasi itu di hadapan mahasiswa dulu, akhirnya aku takana, makanya aku berkeinginan, jo kawan-kawan dan harapan kita bersama, semoga halaqah majelis-majelis yang memang dihidupkan, ditegakkan oleh orang-orang yang berakidah ahlus sunnah, berpemahaman seperti pemahaman ulama-ulama gitu, harus kita besarkan. Dan berkaitan dengan itu, walaupun kini kita buat acaranya dalam ruangan, tapi khayalan kamu mudah-mudahan jadi kenyataan nanti ya nak. Bisa kita buat di tanah lapang. Supaya orang-orang yang niatnya tadi malam mingguan, niatnya tahun baruan, niatnya apa lah? Bisa juga mendengar lantunan selawat yang akhirnya hatinya tergugah juga. Maknanya dakwah kita harus kita bawa keluar. Kalau di dalam itu orang insya Allah yang soleh-soleh sesadun. Kalau dicari wajahnya baca cahaya sesadun. Ada lampu terang. Itu orang yang insya Allah jangan sembahyang wajib, sembahyang sunat saja tak boleh tinggal. Apa boleh di pondok ya nak? Santri-santriwati. Tetapi kita ingin bawa syiar nanti keluar supaya orang mengenal, orang faham. Orang yang biasanya kita dakwah di masjid, yang datang orang yang memang hatinya lah taat juga. Bagaimana dengan orang yang di luar yang alun tersentuh, terpanggil? Maka kita bercita-cita nanti majelis Muhibbur Rasul di bawah pimpinan Habib gitu, dan halaqah Minang Cinta Rasul, insya Allah kita buat nanti acara di lapangan. Kalau bisa kita datangkan Ustadz Abdul Somad nanti. Amin ya Rabbal alamin. Dan berkaitan itu, akulah punya angan-angan sebelumnya supaya majelis kita semakin syiar. Alhamdulillah untuk kini Buya sama Habib Aziz bersedia menjadi penasihat. Jadi HMCR penasihatnya Buya, penasihatnya Habib. Dan kita ingin menambah nanti penasihatnya termasuk Ustadz Abdul Somad. Lain setuju? Om Kuto tak seneng ada. Alhamdulillah ambo sudah kontak tim beliau, ambo sudah kontak tim UAS, dan ambo menyampaikan ambo ingin bertemu langsung dengan UAS. HMCR ingin bertemu. Insya Allah nanti kalau Habib berkenan kita bawa nanti dari MRJO Majelis Muhibbur Rasul untuk dialog, minta nasihat sekaligus nanti minta motivasi dari beliau dan minta beliau jadi penasihat langsung. Amin. Dan ambo lah mengontak tim beliau, dan kata timnya insya Allah bulan Agustus nanti HMCR akan silaturahim sama UAS. Amin. Dan timnya telah menyebutkan UAS punya agenda rutin di Pekanbaru, yaitu 20 jam bersama UAS. Nanti di sela waktu itu kata beliau HMCR akan diberi kesempatan
untuk bersilaturahim sekaligus minta nasihat, minta motivasi, dan kalau beliau berkenan kita masukkan beliau dalam penasihat, sehingga nanti di agenda kegiatan HMCR berikutnya bisa nanti di antara pemberi mau'izatul hasanah adalah Ustadz Abdus Somad. Lai sepakat? Lai, mohon didoakan supaya majelis kita semakin hidup. Dan ambo ulangi berkali-kali, majelis kau bukan untuk membesarkan siapa-siapa, bukan untuk membesarkan ketuanya, walaupun ambo sebagai ketua, bukan untuk membesarkan siapa-siapa, tapi majelis kau kita buat lah, kita niatkan dari awal semata-mata untuk membesarkan orang yang telah dibesarkan oleh Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis kau hanya untuk mengagungkan Nabi, membesarkan Nabi. Karena Buya kita sering berpesan, atau Buya acuk memesankan kawan, kalau kita besarkan orang yang Allah besarkan, Allah akan membesarkan. Dan kalau memang majelis kau kita bangun untuk membesarkan orang yang memang sudah pasti dibesarkan Allah, insya Allah majelis kau nanti akan besar. Tetapi tujuannya bukan untuk membesarkan majelis, tetapi semata-mata majelis kita jadikan alat untuk wadah bagi kita mengagungkan, menghidupkan syiar-syiar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita menggandeng guru-guru kita, kawan-kawan yang lain. Ya alhamdulillah malam ini guru kita Ungku Jamal, walaupun dalam kegiatan beliau yang cukup padat, meluangkan waktunya semua. Semoga bukan sekali gini saja, insyaallah selanjutnya taruh. Dan setelah kau nanti sebelum Buya kita minta ke beliau untuk memberi kita mau'izatul hasanah. Jadi iko di antara kegiatan daripada HMCR. Jadi insyaallah bulan Agustus insyaallah kita mengadakan pertemuan dengan UAS, tapi tampaknya bukan di Siko, tampaknya di Pekanbaru sambil jalan-jalan. Nah nanti kalau ada waktu Habib, kita insyaallah nanti pagi sama Habib. Bahkan kalau Buya lain tak balik jadwalnya nanti supaya jalan awak lebih berkah. Kalau bisa nanti pertemuan berikutnya beliau UAS ke Padang, beliau lah punya wadah majelis. Dan awak khawatirnya beko kalau orang di samping kiri kanannya bukan dari ahlu sunnah, khawatirnya UAS dimasukkan ke dalam, dibawanya lah ke halaqah, dibawanya lah ke majelis. Tapi kalau orang yang di sekitar UAS itu memang orang yang sepaham ya UAS, mudah-mudahan kita bagian dari itu. Amin. Maka memang rumah UAS itu sebenarnya rasul HMCR lah, insyaallah. Rasul-rasulnya lah ibu ya nak. Insyaallah beliau sarasul juga. Itu harapan awak ke depannya. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, untuk kegiatan kita kedepannya, tambahan daripada kegiatan rutin bulanan, ambo merencanakan buat acara rohah. Rohah itu ngaji santai tapi baca kitab. Insyaallah kalau nanti ada kawan-kawan yang berkesempatan, kita baca kitab pertama Sirah An-Nabawiyah tentang sejarah Nabi, kemudian kitab tentang akidah, kitab tauhid, dan yang ketiga adalah kitab fikih. Insyaallah itu kita buat acara rohah 1 kali seminggu, harinya Selasa malam insyaallah. Dan sekaligus direncanakan Selasa malam itu setelah rohah itu sekaligus pelatihan hadrah. Minta nanti ke Ramadan untuk berkenan mengajarkan kawan-kawan dari HMCR supaya bisa nanti tim hadrah semakin banyak. Jadi HMCR punya tim hadrah sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan sosial. Iko yang Allah pernah mau sampaikan kawan-kawan di grup, bahwasanya kalau bisa kegiatan dakwah gitu bukan hanya sebatas dakwah bulanan seperti itu saja, tapi ada kegiatan sosial. Apa bentuk kegiatan sosial? Bisa jadi ada orang yang dapat musibah, tetapi kita ikutlah meringankan semampu awak. Atau ada santri yang
yang kesusahan dalam masalah pembiayaannya kita bantu. Makanya dari itu yang punya kelebihan, Allah beli kelebihan rezeki, maka kita ajak untuk bergabung, memberikan sebagian titipan Allah itu agar kita salurkan kepada kelancaran kegiatan-kegiatan kita sekaligus untuk kegiatan sosial. Ambo lihat barangkali kawan-kawan mengikuti Facebooknya Ustadz Ebit Leo, kenal? Beliau dakwahnya kadang dakwahnya bukan ceramah kadang, tapi bagi orang makan. Dakwahnya bagi orang makan. Dakwah bagi orang makan itu sampai ke Afrika. Ternyata kata beliau hanya dengan modal memberi makan, berbondong-bondong lebih kurang 70 orang masuk Islam langsung. Jadi memang iko bagian juga dari dakwah habaib dulu. Ambo dapat sejarahnya. Saat itu majelis dulu habaib di Jawa itu ada makan-makan. Itu salah satu dakwah. Yaitunya dakwah bukan hanya sekedar bagi orang ilmu, tapi perutnya kosong, maka dia yang makan. Itu bagiannya dari dakwah. Maka artinya kita ingin nanti menyentuh orang kadang-kadang tidak dengan ucapan awak, tapi kadang-kadang di saatnya butuh wak hadir itu lebih berbekas bagi mereka. Maka nanti aku berharapan ada kegiatan sosial dari HMCR, kegiatan yang ikut meringankan, dan itu banyak hadis Nabi yang mengarahkan ke situ. Orang yang melapangkan orang susah akan dilapangkan, orang yang menunaikan hajat, orang yang susah untuk menunaikan hajatnya nanti akan ditunaikan oleh Allah, dan banyak hadis yang lain. Makanya sekaligus nanti ambo mengajak kepada kawan-kawan yang alun tergabung dalam HMCR, silahkan bergabung. Barangkali ada yang keahliannya di bidang IT, kita pakai untuk IT-nya. Ada yang keahliannya di bidang hadrah, untuk hadrahnya. Ada nanti di bidang keamanan, nenggak pantai silik sengene era. Nanti untuk keamanan, karena kita penting dalam namanya kelengkapan syarat untuk keamanan kegiatan awak. Artinya siapapun dengan kelebihan masing-masing ikut berdakwah bersama, walaupun tidak harus ceramah, tapi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Barangkali lah panjang lebar itu yang ingin aku sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kegiatan kita selalu direstui dari buya kita, dari guru-guru kita yang lain, sehingga menjadi wadah bagi kita untuk mengekspresikan keinginan awak untuk berbuat karena Allah, berbuat untuk membahagiakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita minta setelah kau mau'izatul hasanah dari guru kita, kawan kami Ungku Jamal, Ungku Imam. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Terhormati dan kita muliakan Nabiya kita, guru kita bersama,
kemudian kita hormati Habib, kemudian kita muliakan, kita hormati Buya Dr. Zainal Komodo, pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Yaqin. Kita hormati guru-guru kita bersama yang hadir pada hari ini. Kemudian kami senangi Bapak dan Ibu jamaah yang hadir pada hari ini. Begitu juga dengan calon-calon Bapak dan calon Ibu. Mudah-mudahan kita semua ini diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita semua mengaku sebagai umat Nabi, tapi yang terpenting itu kita diakui. Sebab mengaku itu adalah sesuatu yang mudah, tapi yang terpenting itu apakah kita diakui. Tuh kenal dengan Pak Mahyildi, Mbo bisa mengaku Pak Mahyildi itu mama Mbo tuh. Tapi Pak Mahyildi itu tentu kenal Mbo deh. Itu loh, jangan Pak Jokowi, kenal tak dengan Pak Jokowi? Lain, atau Pak Mbo tuh. Tapi Pak Jokowi itu tentu tahu yang boleh mengaku yang boleh. Jadi yang penting itu kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat. Mudah-mudahan kita semua ini memang betul umat yang dikenal oleh Nabi Muhammad dan amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini Allah sudah mempertemukan kita di tempat yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan ini menjadi bukti dan tempat ini menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebenarnya pada malam hari ini yang tidak bisa sebenarnya memberikan kuala namanya kecil Buya gitu tadi ya. 2 hari yang lalu Ambo ditelepon oleh Buya Risman untuk datang pada malam hari ini, dan Ambo pun sebenarnya senang. Ambo mencari kegiatan Buya Risman dengan kawan-kawan. Aduh, acara salawat 1 kali sebulan. Bila lah Ambo diajak di Buya, aduh dalam terbetik dalam hati betul. Kok kamu nurut lah Ambo serang kok sakan Ambo di Buya kan. Alhamdulillah 2 hari yang lalu beliau telepon Ambo. Nang kecik Ambo hadir untuk ikut berselawat je lah Buya. Cukuplah guru-guru kita yang lain untuk memberikan tausiah lah atau santapan rohani. Tapi mungkin juga memberikan itu kepada Ambo sebagai alah namanya nak tentulah dan boy biaya. Tapi Ambo dia patuh ke guru sebenarnya. Disuruh buat tagak tu tagak, disuruh mengecek tu mengecek. Kebetulan karena mic di Ambo kini itu mengecek Bo. Sebenarnya nan mengecek ku luntar dulu pandai pun menengah ko daleh. Kebetulan apa ibu yang hadir kondak mama cik mic tu menengah apa yang Ambo kecian. Itu sebenarnya. Baik. Ambo pernah membaca sebuah bahasan tentang syafaat Nabi. Di situ ditulis ada beberapa bentuk syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Termasuk apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Buya Risman Kuparmato, di saat nanti umat dikumpulkan di seluruhnya di padang mahsyar. Di situ dikatakan syafaat ada namanya asyafaatul kubra, syafaat besar. Di saat umat dikumpulkan nanti di padang mahsyar, maka semua umat itu lari kepada nabinya seperti yang disampaikan oleh Buya tadi. Takkan nabi kau lagi bersyafaat minta. Kenapa? Karena pada saat itu umat berada dalam ketakutan. Baru bertakui awak akan diadili. Pengadilan yang seadil-adilnya akan kita adui. Bagaimana nasib kita? Mengapa pengadilan di akhirat? Pengadilan di dunia juga ketika akan datang orang tukar pengadilan. Biasanya sebelum diadil itu diturik lu siapa para lu itu nampak nembok kan? Siapa bisa diturik malam kini ke besok akan diadili kan tegak tu. Kira gambarnya tegak tu. Pampar lu dibuat tas, dibuat tis kan tegak tu. Karena khawatir nasib. Jadi kira-kira gambaran kayak itulah. Diturik lu siapa nak kedengkingan gitu, siapa nak menolong gitu, siapa nak bisa ganti. Ketika umat itu lari kepada nabinya, maka semua nabi itu menolak seperti yang disampaikan oleh Buya tadi. Maka larilah umat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kok nyampang umat lain saja dapat syafaat dari Nabi, kita nan kontan tak dapat, ayo malah mana kita mau biar. Mesti nak kontan kita kan umat Nabi kah. Sementara umat-umat Nabi lain tu dapat syafaat dari Nabi karena dia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabinya, dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Sementara kita umat Nabi Muhammad nak dapat dah. Awak anak-anak kandung nak dapat dah, nak tiri dia gila ya. Aku cakap ya awak aku tu pusat konon tu anak tiri tu mah adalah kak ayah tu mah mana awak di situ ya. Ya artinya apa? Sedangkan yang lain dapat, awak tak dapat berarti. Yang kita rasakan nanti di akhirat. Itulah yang pertama. Jadi mudah-mudahan
halakah yang didirikan Buya ko berhak kita dapat syafaat Nabi nanti naknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di situ dituliskan ada juga namanya syafaat untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi diceritakan ternyata Nabi itu memberikan syafaat bukan untuk orang yang butuh syafaat saja, bukan untuk orang yang butuh pertolongan saja. Jadi kalau ada ibu bapak nanti setelah dihisab, ditimbang, ternyata kita lah dapat tiket ke surga, lah dapat kita tiket ke surga. Tapi orang seperti itu tidak dibiarkan oleh Nabi. Kalau tekan dewa, orang tekan itu dia aja daripada itulah aman maja kan. Dan kalau tolongkan orang yang tidak aman. Tapi Nabi Muhammad tuh yang aman-aman itu ditolong juga. Awalnya dapat tiket ke surga, tapi Nabi itu tetap berikan syafaat. Mangga tak masuk surga. Ambojo bertangguh biar pergi ke kampung biar kita nak kiat. Kira rami orang biar. Lah dapat tiket, nanda dulu je masuk surga. Tak tu pun masuk nak kiat orang Tuhan. Nanda dulu je sendiri video dah kita buat ke orang banyak dan mengkuatkan. Benar tiket ada di tangan awak. Kan pasti masuk agaknya. Jadi ternyata Nabi Muhammad tu bagaimana umatnya yang lah beriman beramal soleh ko yang amal lah nanti tu bahawa umatnya ko semakin cepat masuk ke dalam surga. Paling dulu nak ini Nabi Muhammad tu dekat tu benar sayang Nabi. Kalau tak ada wak orang nak pasti itu pada dia aja lah leh. Dan lalu pasti ko nak diurus kan seperti itu. Tu Nabi Muhammad begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kemudian ada syafaat untuk orang yang beriman beramal soleh tapi maksiat. Kalau tekan kampung kan sama yang berpuluh taruh bunjang taruh dah kan tekan tu. Salawat taruh beko sebelum cara salawat beko adunya ni baca-baca lain kan tekan tu. Yo amalnya ada, imannya ada tapi maksiatnya ada pula. Jadi ketika nanti di akhirat diadili ternyata amalnya ada, dosanya ada. Akhirnya ada mungkin yang masuk neraka setahun atau 2 tahun atau 3 tahun itu lagi kira. Jadi disitulah Nabi Muhammad memberikan syafaat bagi orang yang bisa tidak jadi masuk neraka nak jadi. Atau misalnya kini ko dapat jatah masuk neraka 2 tahun. Jadi syafaat dari Nabi. Kira tidak bisa langsung masuk surga dah. Cuma hanya dapat remisi 1 tahun. Akalah jadi je tu. Jadi kan dia tahu remisi lah. Ambo jadi berita lah ya. Pasal dia raya tu pertahanan dapat remisi kan 17 Agustus dapat remisi kan kan. Jadi kira nanti tak tu lah kita. Tak bisa kita diamanan langsung. Paling tak kita dapat potongan remisi besok, potongan masa tahanan. Kalau masuk narko kita 5 tahun, dia remisi 50%. Tinggal 2,5 tahun ni kan jadi je tu. Kalau bisa langsung, mudah-mudahan dibuat langsung dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau lah tak ada Nabi di saat wattaqu yaumal la tajzi tadi ya, di saat kita tak bisa tolong menolong dolai. Kalau dia tadi aku bisa tolong menolong. Buat pergi Jumat kawan bonda awak nak bonda numpang cik bisa je tu. Nanti bakal numpang kemarin tu ke surga numpang cik amal bisa kan. Siapa nak nolong kita oleh kalau ada Nabi bisa kan seperti itu. Di saat tebusan tak lagi berlaku, kalau dia aku bisa dipanggil betik. Karena hukum sekian tahun, betiknya banyak sekian, bisa lepas. Kena sogok bisa, nanti siapa nak kena sogok, cobalah. Pitiwa banyak gini pangkat tinggi di saat jabatan harta tak lagi berlaku, siapa nak menolong kita oleh. Maka disitulah kita butuh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ada syafaat untuk penduduk surga di situ dijalankan. Jadi orang yang masuk surga bukan aja ditolong oleh dia tak. Kalau kecil awak kini tak masuk kecil ambo, asal dia dapat masuk surga nampak yang bawah hadiah kan tak. Asal dia dapat masuk surga nampak yang bawah hadiah. Tapi Nabi Muhammad nanti tidak tinggal diam mencari umatnya. Apalagi halakah minang cinta Rasul kan. Tuan terdaftar besok di surga kan. Tinggal mencari pintu je lah. Aduh biar semalam aku majak kan. Itunya. Jadi seperti itu. Bagi umat Nabi yang lah masuk surga, Nabi itu ingin bawa umatnya kok tambah tinggi derajatnya di surga. Kalau bisa bahasa munya di surga, kan itu nih gitu kan. Man ahabbani Nabi itu kan. Bahan Nabi Muhammad ko umat dan cinta kainyo ko samunyo di surga iswa. Jadi kok nyampang dapat kita surga na paling bawah, Nabi kan mau sawan bawa kita bisa samunyo. Kaki ni je lah, ada misalnya mama gini kau pakai tinggi, bakal menakan kau naik pangkai ni kau. Dah terbiar kan? Kau menakan kau bahan naik pangkai, kau bisa tak kau mamah ni. Jadi Nabi Muhammad pun seperti itu. Bagi orang yang lah masuk surga, itu Nabi Muhammad tetap berikan syafaat bagi orang-orang cinta kepadanya. Bagaimana umat ini bisa bersama beliau nanti di surga. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya nanti. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian yang kelima, ada syafaat untuk keluarga Nabi yang meninggal dalam keadaan tidak muslim. Ya, aduh kira keluarga Nabi ku meninggal dalam keadaan tidak muslim. Di situ dicontohkan Abu Talib. Kiranya Abu Talib. Jadi Abu Talib pun nanti syafaat yang bisa diberikan Nabi Muhammad tu dalam sebuah hadis tu azab yang paling ringan dapat ini ya. Azab yang paling ringan tu nanti azabnya Abu Talib, dia gia dua sandal gitu misalnya buat di sini apa lor leh. Dia gia dua terumpa dilakian ke Abu Talib manggalaga kaai. Tu untuk Abu Talib. Tu apa Nabi tu? Kita siapa Nabi? Ada nama Nabi juga kalau ada kan ya. Itu lagi video ya. Ini kita umatnya lah agak dong. Jadi sedangkan apa Nabi dapat azab yang paling ringan. Tapi kalau kita tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasul, tidak dulu cinta ke Rasul, Allah nanti kira kita terima nanti. Kemudian yang keenam, ada syafaat terakhir itu syafaat untuk yang mengakui la ilaha illallah. Jadi di situ dijelaskan dalam tentang syafaat Nabi. Di saat nanti sudah diputuskan berapa ulama siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Siapa yang masuk neraka sekian tahun, sehari, 2 hari, 3 hari, terus seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 1000 tahun, terus juta tahun. Setelah diputuskan nanti, aku hari-hari ko Nabi mantau lagi. Siapa nak baras siapa nak bisa buat surga, dibuat surga. Sehari, 2 hari, dekat tu gambarannya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 1 tahun, 1000 tahun, dibuat seorang-seorang. Tapi syaratnya tadi yang mengakui la ilaha illallah. Fungsi terang aja. Surah al-Ketiga ko takah baru pesantren itu begitu deh. Lain tak bertukar tuannya sampai mati yo. Aku harapan terakhir kok. Agak orang nampak Malaysia semuanya kampung boleh 24 mah je kan. Lain lah modalnya ceknya itu mungkin lo dulu susu tu mungkin dah. Dan terakhirnya lah itu modalnya ceknya. Ya kan ada guru jadi dulu ketika gue bersunai kan. Sudah lah kan. Ini mengakui Allah Tuhan Nabi Rasulnya sampai mati. Harapan terakhir ya. Itu kan nikah ya. Dibacakan dia bukan dia atau dia penghulu. Disadarkan baca sekali harapan terakhir untuk yang mengakui la ilaha illallah. Disitulah dalam surat Al-Hijr ayat 2, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dalam tafsirnya itu hadis menjelaskan ceritanya kayak itu dalam hadis nampak dulu. Ketika orang kafir dan orang muslim sama-sama di neraka, kecil orang kafir ke orang muslim aja tuangeng kau masuk tuangeng kau muslim ambo kafir pak kau muslim tuangen padahal kau jambu sama dengan aku agak orang muslim kau itu kami punya dosa sehingga Tuhan memasukkan kami ke dalam neraka. Ketika Nabi Muhammad menjemput umat tadi yang mengakui kita lah terakhir lah mungkin lah 1 juta tahun dan tu boleh balat lebih seolah dulu berdakwah ya. Modal cik ni gitu. Mampu di situlah orang kafir menyesal. Lau kanu de kamu masuk Islam dan dulu berkerja apa? Kau atur Islam berkerja apa? Di sini lah rancaknya gitu orang Muslim yang mengakui la ilaha illallah. Jadi begitu besarnya sayang Nabi Muhammad kepada kita. Cuma sampai mati yang tak kenal Nabi itu Nabi yang tak kenal dia kita. Tapi Nabi lah sayang kita tidak bukti kalau sayang ke Nabi itu bertepuk sebelah tangan Nabi. Wajah kalau sayang ke orang tu dicilak ke wajah depan ni ada kan. Apa Nabi Muhammad lah menunjukkan sayangnya kepada kita. Kalau nak kita balik sayang Nabi itu barulah perasaan Nabi gitu. Amangku halakah kolah bentuk-bentuk kita membalik cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Buya Isman tadi, nanti kita buat nanti di lapangan kan seperti itu lebih rancak. Mau aja mau di depan tetapi Asia namanya tu jembo. Ada seorang Gus dia, yang dakwah di gereja dia biaya pro kontra lah nampak dia tu. Agak cek Gus tadi. Kalau mendakwahi orang Islam tak ada kalau mendakwahi orang Islam kau lebih so kau je kan. Tapi orang yang tidak satu tu jadi satu. Kalau dia orang yang tidak Muslim tu jadi Muslim. Itu nak dakwah dia. Tu menurut versinya kalau macam dia. Jadi macam biar tadi kalau orang dalam surau kojo lah juga kan. Tapi orang yang tidak satu tu menjadi satu. Makanya kita lebaran ke lapang sudah boleh. Kan seperti itu. Mudah-mudahan terwujud banyak orang ikut daknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian coba biar tadi pada hari inilah banyak orang yang berbuat salah. Buat akan ada mulai dulu senambo namanya Dr. Rusli yang meninggal pertama nama almarhum. Kecil beliau ketika mau belajar di beliau, maka seringlah membiasakan apa yang dibiasakan oleh orang-orang yang biasa membiasakannya.
begini terkena ada bahasa itu. Payah kamu biasakanlah apa yang biasa dibiasakan oleh orang biasakannya, kan? Artinya apa? Yang biasa dia biasakan dari orang-orang yang biasa membiasakannya. Contoh para guru-guru itu, ini yang biasa dibiasakannya. Kaji yang biasa dibiasakannya. Kita biasa no, kita tiru no. Itu kerja kita. Kemudian jangan membiasakan sesuatu yang salah, karena yang salah itu apabila tak biasa, maka yang salah terasa biasa. Jangan membiasakan sesuatu yang salah, ketika yang salah itu terbiasa maka akan terasa biasa. Tadi kalau yang salah itu kadang-kadang lah dibiasakan, atau kecubiatan tidak punya pendirian, dia lacok orang menyebut kambiang menjadi anjing lah, kira yang yalah anjing lo kambiang menjadi dia, wah kecubiatan dia, iya, jadi kalau itu sebenarnya salah, tapi dia lacok orang menyebut, atau lah terbiasa menyebut, yang salah tadi, terasulah benar loh. Dalam surah itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ada tidak kebiasaan kan disuruh meninggal karena salah tadi itu walam yusirru dan di karena salah itu lain. Kenapa? Karena yang salah itu kalau apabila dibiasakan terasa biasa. Mongko contoh ketika masuk WC, bau WC itu bau nih busuk ada WC dan naruh ada parfum naruh dari WC busuk naruh itu lah mau isi juga rumah. Nah, parfum kapo baru ya. Jadi ketika masuk ke dalam WC itu kan busuk bau itu. Tapi ketika manual lama-lama di WC, perlahan bau busuk hilang. Boleh benda ya. Dalam mau di sini ada tak bau busuk tadi deh. Kenapa yang busuk tu lah putar biasa, ada terasa busuk dah. Kenapa yang busuk tu lah sesuai dengan awak. Lah kondisi busuk tu sesuai dengan awak. Jadi tak ada terasa busuk dah biasanya deh. Kadang tak kalau lah di sini kan. Itu. Jadi kalau yang salah tu pun tak biasa saja lah. Awak sekali-sekali lalu ke Lubek, ke mana? Apa bau di sini? Busuk sebenarnya. Bau di Lubek itu kan ada pabrik karet di sini. Tapi orang yang tinggal sini tak ada tahu deh. Bau piti boleh. Itulah kira. Jadi ketika kita baru masuk ke tempat yang umum tu kadang baunya busuk, tapi lah lama-lama sini itulah contoh ya. Maka yang busuk tadi terasa biasa. Jadi kat dulu lah. Orang yang biasa minum karet kadang-kadang awalnya pun dosa nak dia. So cuba dulu dia. Maka yang salah terasa biasa. Orang pertama main chip tu dalam hal rasa kita. Itulah contoh ya. Dia lah kata rui. Anak tu biasa lah. Terasa biasa. Itulah kira pesan Buya tadi. Jadi kalau yang salah pun apabila lah tak biasa, jadi lah banyak orang kini membiasa dan salah. Maka ditukar kebiasaan orang tadi dengan salawat lah. Jadi mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang namanya kebutuhan bagi kita lah. Ketika kita lah butuh membalik cinta Nabi, memang namanya Nabi cinta kau awak cinta dia Nabi. Mudah-mudahan bersama Nabi itu surga nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu guru-guru yang berhormati dan memuliakan, itu yang dapat yang bersampaikan pada malam ini. Sekadar lupa mengingat takaluk menjagoan mau ulang kajian mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.